Breakbeat tuh jauh lebih gede karena memang peminatnya di Indonesia banyak gitu. Bedanya dulu breakbeat nggak dimainin di klub-klub gede, cuma dimainin klub breakbeat. Tapi sekarang breakbeat masuk ke klub EDM juga gitu. Waktu awal-awal karir, aku bakalan cerita awalnya mungkin bisa dibilang aku nge-DJ memang buat cari duit gitu. Jadi mungkin sama, nggak ada modal, ya kan? Sebisa mungkin, semini mungkin, kalau bisa menghasilkan, bisa jadi profesi. Kalau yang paling penting adalah menurut aku skill itu jatuhnya harus gitu. Karena kalau misalkan kalian nge-DJ nggak bagus atau mainnya ngeprak, flow-nya berantakan, kalian nggak akan dipanggil lagi. Sementara yang bikin kalian banyak job itu adalah job yang di-repeat gitu. Dalam artian mungkin bulan ini kalian main di klub A, B, C, D, E gitu. Lima-limanya kamu main perform bagus. 2-3 bulan lagi kamu diundang lagi. Tapi kalau secara skill atau performance kamu sebagai DJ kurang, mungkin Januari kamu dapat gig 10 nih. Ternyata menurut venue kamu mainnya kurang, nggak bagus. Akhirnya kamu nggak dipanggil lagi. Jadi mungkin dalam 1 tahun kamu udah nggak dapet job lagi gitu. Tapi balik lagi, kalau sekarang mungkin kan banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan dalam artian, mereka mau ngeliat yang secara sosial medianya proper gitu. Itu mungkin PR yang harus dikerjain kalau misalkan kamu udah punya skill buat bisa nunjukin itu di sosmed. Terus kalau misalkan network, menurut aku juga penting banget. Kalau misalkan kalian suka sama suatu klub gitu, misalkan kamu suka hip hop R&B gitu. Sering-sering datang ke sana gitu, bergaul sama residennya gitu. Belajar biar bisa main kayak mereka tuh gimana, buktiin skill kamu. Kalau udah akrab bisa kok kayak gue mau dong jamming di sini kayak gitu. Jadi ya semuanya sih sebenarnya penting. Yang pasti attitude, jangan ibarat kata, aku banyak banget denger feedback nih ya maksudnya dari booker-booker di klub gitu. Jadi tuh banyak anak-anak sekarang nggak pernah ke klubnya, nggak pernah dateng, nggak kenal. Tahu-tahu DM atau punya WhatsApp orang venue, terus chatnya terus kirim profile gitu. Ada yang kayak gitu. Atau kayak kirim profile terus kayak mau dong main di sini gitu. Jadi kalaupun misalkan kalian nggak kenal atau misalkan jarang pergi clubbing, ya biasa kan booker-booker ini orang-orang tua lah ya gitu. Tapi banyak banget zaman sekarang mungkin tren komunikasinya udah berubah ya gitu. Jadinya lebih santuy aja kayak mau dong main gitu. Ternyata mereka nggak suka digituin. Itu mungkin yang harus diperhatiin juga sih. Sekarang ya kalau kita bahas genre itu apapun yang lagi ngetren emang dibentuk dari sosmed. Sekarang tuh dibentuknya sama TikTok, dibentuk sama YouTube, dibentuk sama Instagram, dibentuk sama dulu Spotify Play ya gitu. Udah nggak kayak zaman dulu. Jadi zaman dulu orang ke klub itu buat dengerin lagu. Sekarang orang dengerin lagu di sosmed, mereka mau denger lagu itu di klub gitu. Dan kalau lagunya mereka nggak tahu kalau di negara-negara lain ya. Tapi crowd di Indo ini lumayan ngeselin gitu. Dalam artian kalau mereka denger lagu yang mereka nggak tahu, mereka itu nggak mau joget, mereka nggak mau nyanyi, mereka nggak mau maju kayak gitu. Mungkin beratnya di situ sih. Fenomena breakbeat atau BKB ya balik lagi. Sebenarnya dari dulu kalau aku bilang engagementnya breakbeat tuh jauh lebih gede karena memang peminatnya di Indonesia banyak gitu. Bedanya dulu breakbeat nggak dimainin di klub-klub gede, cuma dimainin klub breakbeat. Tapi sekarang breakbeat masuk ke klub EDM juga gitu. Zaman aku nge-DJ dulu mungkin kita cuma perlu profile dan live set dan foto. Nggak ada yang mikirin Instagram, nggak ada yang mikirin TikTok. Sekarang semua ngelihatnya dari IG. Habis itu dulu nggak ada yang kayak nge-DJ, oh lu bisa bawa crowd nggak nih? Kalau lu bisa bawa crowd, bawa sofa baru boleh main gitu. Nggak ada kayak gitu. Sekarang ada beberapa venue yang ibarat kata kalau DJ mainnya biasa aja tapi bisa bawa tamu diundang gitu. Jadi tren tuh berubah terus tergantung kamu mau positioning kamu sebagai DJ yang seperti apa. Jadi kalau sekarang emang zamannya sosial media penting, mau nggak mau ngulik. Terus yang kedua apa ya, biar tetap eksis mungkin ngikutin perkembangan zaman yang dalam artian apa sih yang lagi ngehits gitu. Dari segi style misalkan. Jadi kalau mungkin di zaman dulu ya, kalau misalnya kalian tahu 2010 nih, tahun 2000 awal, cewek tuh kalau nge-DJ pakai heels. Rambutnya di curly, pakai dress, bling-bling, stylenya kayak gitu.
Zaman sekarang itu udah nggak kayak gitu. Kalau kalian ngelihat DJ yang ngetrend di TikTok, mereka semua effortless gitu. Pakai oversize t-shirt, make upnya nggak menor kayak gitu. Dalam artian itu audiens bakalan lebih suka. Jadi itu juga salah satu pertimbangan juga lah gitu. Apa sih yang lagi ngetrend di sosmed atau secara fashion, secara music, secara sosial media. Terus yang terakhir menurut aku network lah gitu. Network, aku dulu juga ngalamin ngerasa kayak, kenapa ya aku gak pernah di booking jadi DJ gitu. Karena aku gak kenal sama orang-orang venue. Tapi setelah bertahun-tahun akhirnya jadi DJ, akhirnya ya jadi banyak temen. Jadi kalau misalkan kalian ngerasanya kayak, aduh gue gak akrab nih sama orang-orang venue, sama DJ-DJ lain kayak gitu. Pertahanin aja buat network gitu. Follow-followan di IG gitu. Kasih feedback yang positif kalau mereka bikin rilis atau live set atau kayak nanya-nanya nih misalkan minta masukan, kamu bikin lagu atau apa kirim ke mereka kayak gitu. Tunjukin aja kalau kamu memang beneran niat pengen maju gitu, pasti bakalan dapat feedback yang positif juga. Oke, Kak izin bertanya ya, gimana seorang DJ mengatasi ketika dia lagi sepi gigs-nya? Apa yang dia harus lakuin kah atau ya gitu? Menurut aku justru kalau aku sepi job aku makin kreatif mencari solusi karena kepepet gitu. Jadi kalau aku banyak job aku nggak kreatif, aku kayak males konten, males bikin live set, males bikin collab karena aku ngerasa oh ya udah jobnya aman-aman aja nih. Jadi waktu aku nggak ada job justru makin kreatif. Terus cara mengatasinya gimana? Coba kalian treat karir kalian as a DJ itu kayak bisnis. Aku tuh masih nerapin selama kayak sekitar berapa bulan sekali aku bakalan research market dalam artian aku bakalan ngelis semua DJ di Indonesia. Aku cari mereka perform di klub mana aja, gigsnya berapa banyak, range harganya mereka berapa, plus poinnya mereka tuh apa, minusnya apa. Dalam artian oh ternyata si DJ A ini TikToknya kenceng, kontennya kayak gini. Si DJ B ini oh lagunya hits. Si DJ ini mainnya kayak apa. Jadi aku punya data yang aku bikin sendiri. DJ-DJ di Indo itu ada siapa aja, gigsnya mereka berapa banyak, bulan kapan job-job DJ rame, job-jobnya sepi kayak gitu. Nah dari situ kamu analisis nih, kira-kira apa sih yang harus aku lakuin buat compete sama mereka. Kamu harus nemuin selling pointnya kamu as a DJ itu apa. Ibarat kata apa sih yang bakalan bikin kamu dipilih dibanding DJ-DJ yang lain gitu. Terima kasih Kak. Jadi untuk konten itu sangat berpengaruh ya Davi. Konten tuh bisa nge-boost buat dapat job juga. Jadi orang bisa kenal siapa kamu. Kalau aku sendiri nggak pernah main pakai laptop sih. Gak kecuali pas awal banget nge-DJ. Jadi dulu belum mampu buat beli controller yang standalone gitu. Dulu aku pertama kali punya itu traktor ya. Traktor jadi masih pakai laptop. Tapi kalau misalkan perform aku selalu pakai flash disk sih. Aku selalu pakai SanDisk. Itu paling awet dalam artian penggunaannya bisa jangka panjang. Jangan beli sama sekali flash disk yang mereknya nggak jelas. Amit-amit nih korup. Datanya hilang di alat nggak kebaca, loadingnya lama gitu. Terus kemarin ini juga baru keluar SanDisk yang edisi record box gitu. Jadi SanDisk record box ini emang SanDisk yang dibikin buat DJ gitu. Terus mungkin kalau bedanya adalah SanDisk yang edisi record box ini dia speednya tuh lebih cepat buat ngebaca file dibanding flash disk yang biasa. Jadi kalau misalkan aku nggak tahu kalian pernah ngalamin apa enggak nih, misalkan kalian nyolok flash disk gitu. Di alat tuh muter-muter terus gitu, apalagi kalau lagunya udah penuh gitu ya. Banyak tuh kadang ngelotnya lama gitu. Jadi kalau misalkan flash disk SanDisk ini karena memang udah dibikin untuk perform DJ, mereka jauh lebih cepat dan tahan error gitu. Mungkin lebih ke semoga ini bisa terus karirnya bisa jalan terus, bisa main di tempat yang lebih jauh, yang lebih keren, ketemu dengan lebih banyak artis ataupun DJ yang lebih hits gitu. Semoga juga bisa punya lagu hits ya, lagu yang dikenal orang-orang. Itu mungkin mimpi para produser atau semua DJ gitu, bisa punya lagu hits yang semua orang tuh tahu gitu. Mungkin itu sih. Jadi dari proposal yang tadi yang kita omongin,
ada goal yang ingin tercapai ya, dari lagu hits dan sebagainya. So, oke. Itu aja sih dari kita ya guys. Sampai di sini aja.